tubuhnya. Beberapa penggawa lalu sempat berusaha menyadarkannya sebelum dia ditanduk keluar lapangan. Naas, meski dia masih hidup setelah tiba di pusat medis stadion, tak lama kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Berbagai usaha keras manusia tak mampu menyelamatkan nyawanya. Kejadian yang hampir sama berulang pada tahun 2010. Kali ini menimpa penyerang klub Sudan, El Merreikh, asal Nigeria, Endurance Idehor. Idehor diduga menderita serangan jantung dan meninggal dunia saat bertanding. Striker yang saat itu masih berusia 23 tahun meninggal dunia saat masih berada dalam ambulans yang menuju rumah sakit. Mereka masih muda dan meninggal dalam keadaan yang tak diduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Beberapa peristiwa kematian mendadak juga menjadi fenomena yang sering kita jumpai di tanah air. Seorang artis senior, Ida Kusuma, meninggal di lokasi syuting pada tahun 2010 lalu. Artis tiga zaman ini meninggal ketika rehat syuting salah satu sinetron. Beliau sempat dilarikan ke rumah sakit Puri Cinere, tapi nyawanya tak tertolong lagi. Padahal menurut pengakuan teman-teman yang berada di lokasi, tak terlihat tanda kalau Ida sakit. Malah artis yang meninggal pada usia 71 tahun tersebut sempat bercanda dengan rekan sesama artis. Dalam video yang menjadi viral di medsos juga terlihat beberapa kondisi kematian mendadak. Ada seorang penceramah yang tiba-tiba terjatuh lemah di tengah-tengah ceramahnya. Ada pula rekaman yang memperlihatkan seseorang yang tiba-tiba jatuh saat sedang sholat berjamaah. Semua kondisi kematian tersebut bisa dikategorikan kematian yang tidak terduga atau kematian mendadak. Kematian adalah sebuah kepastian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tua, muda, kaya, miskin, pejabat, dan rakyat jelata. Siap atau tidak siap, semua yang mempunyai jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah masa depan yang paling pasti dan paling dekat di hadapan manusia. Meski merupakan sesuatu yang pasti, kematian juga menjadi misteri bagi siapapun. Tidak ada manusia yang tahu persis kapan ruhnya meninggalkan jasad. Tapi mati biasanya memiliki permulaan, tanda-tanda, dan sekarat. Permulaan atau tanda-tanda itu bisa seperti sakit, divonis hukuman mati, atau sebab lainnya. Sehingga kematian yang tidak diawali dengan permulaan atau pertanda biasanya disebut dengan kematian mendadak. Dan di zaman ini banyak sekali laporan tentang kematian mendadak. Mulai dari pemain bola saat masih di lapangan hijau, artis yang sedang di lokasi syuting, presenter yang sedang membawakan acara televisi, atau para penceramah yang sedang memberikan nasihat. Hingga orang yang sedang sholat pun ada yang ditimpa oleh kematian mendadak. Belum lagi jika dimasukkan kematian akibat kecelakaan, perang, dan yang sejenisnya, maka jumlah orang yang meninggal secara mendadak cukup besar. Meningkatnya jumlah kematian mendadak ini mengingatkan kita kepada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda hari kiamat. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tabrani, beliau bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah akan banyak kematian mendadak. Hadis riwayat Tabrani. Secara umum kematian memiliki sebab. Namun kematian yang didahului oleh sebab tak terduga itulah yang dimaksud dengan kematian mendadak. Para ulama mendefinisikan kematian mendadak sebagai kematian tak terduga yang terjadi dalam waktu singkat. Dan salah satu kasusnya adalah seperti yang dialami orang yang terkena serangan jantung. Kematian seseorang akibat kecelakaan lalu lintas dan bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain adalah termasuk kematian mendadak.
Fenomena semacam ini jarang ditemui pada masa dahulu. Ini merupakan fenomena yang mudah ditemui di masa belakangan ini. Mengapa demikian? Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya membuat sebuah bab tentang kematian yang datang tiba-tiba. Kemudian beliau menyebutkan hadis Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak, dan aku yakin seandainya ia berbicara sebelum itu, pastilah dia ingin bersedekah. Maka dari itu, apakah dia akan mendapatkan pahala apabila jika aku bersedekah untuknya?" Beliau pun menjawab, "Ya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kematian mendadak menurut kedokteran terjadi 4 kali lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan. Penyakit jantung dan pembuluh darah menduduki urutan pertama penyebab kematian mendadak. Dan sesuai dengan kecenderungan kematian mendadak laki-laki yang lebih besar, penyakit jantung dan pembuluh darah juga memiliki kecenderungan yang sama. Di Indonesia, seperti yang dilaporkan Badan Litbang Departemen Kesehatan RI, presentasi kematian akibat penyakit ini meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari 5,9% pada tahun 1975, meningkat menjadi 19% pada tahun 1995. Survei Kesehatan Rumah Tangga Nasional atau SKRTN menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, angka kematian akibat penyakit jantung koroner cenderung mengalami kenaikan. Tahun 1991, angka kematian akibat penyakit jantung sebesar 16%. Angka itu meningkat menjadi 26,4% pada tahun 2001. Diperkirakan angka kematian akibat penyakit jantung mencapai 53,5% per 100.000 penduduk di Indonesia. Para pakar menjelaskan kolesterol tinggi merupakan silent killer atau pembunuh tersembunyi yang sering tidak disadari. Kandungan kolesterol yang tinggi dalam tubuh kerap tak dirasakan, padahal dampaknya mematikan. Kolesterol berlebih yang menumpuk pada pembuluh darah akan membuat saluran itu menyempit, terus menyempit, hingga akhirnya pembuluh darah buntu yang bisa menyebabkan kematian secara mendadak. Meskipun ilmu kedokteran dan pengobatan berkembang cukup pesat, tapi tetap tak bisa mencegah maraknya kasus kematian mendadak. Hal ini sekaligus membuktikan kebenaran hadis Nabi SAW tentang sebuah fenomena yang terjadi di akhir zaman yang juga menjadi penanda semakin dekatnya hari kiamat. Sebagian ulama salaf tidak menyukai kematian yang datang secara mendadak, karena kematian seperti ini datang tanpa diduga, sehingga seseorang mungkin saja tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak sempat meninggalkan wasiat, tidak sempat beribadah atau melakukan amal soleh lainnya. Tetapi keterangan berbeda datang dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa kematian mendadak itu disukai oleh para muqarrabin atau orang yang senantiasa menjaga amal kebaikan karena selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ada sebuah keterangan dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa kematian mendadak merupakan keringanan bagi seorang mukmin dan kemurkaan atas orang-orang kafir. Keterangan Ibnu Mas'ud ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang dianggap hasan oleh Imam As-Suyuti. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai kematian yang datang tiba-tiba. Lalu beliau menjawab, itu merupakan kenikmatan bagi seorang mukmin dan merupakan bencana bagi orang-orang jahat." Hadis riwayat Ahmad. Hal ini bisa dijelaskan bahwa kematian mendadak yang dialami seorang mukmin adalah kebaikan baginya. Dia merdeka dari hiruk-pikuk dunia yang menjemukan dan terbebas dari segala ujiannya. Ringan juga berarti ia tidak mengalami permulaan kematian atau menderita karena sakit yang lama. Sakit meskipun menjadi penambah pahala dan pengurang dosa, tapi jika dihadapi dengan tidak sabar, maka akan menjadikannya sebagai dosa. Dan orang mukmin yang terkena kematian mendadak bisa terlepas dari hal tersebut. Makna ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW dari Abu Qatadah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah dilalui iring-iringan jenazah. Beliau lalu bersabda, "Yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa maksud yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya?" Beliau menjawab,
Seorang hamba yang mukmin beristirahat dari keletihan dunia dan kesusahannya, kembali kepada rahmat Allah. Sedangkan hamba yang jahat, para hamba, negeri, pohon, dan binatang beristirahat, merasa aman dan tenang darinya. Hadis riwayat Muslim. Jika kematian mendadak bagi seorang muslim merupakan sebuah bentuk istirahat, berbeda dengan orang yang jahat. Justru orang lain yang beristirahat karena kematiannya. Bahkan bisa jadi kematiannya yang tidak diduga menjadi kabar gembira bagi orang lain. Karena orang akan beristirahat dari kezaliman dan gangguan yang ia sebabkan. Bahkan tidak hanya manusia, binatang serta tumbuhan pun ikut beristirahat dan merasa tenang karena kematiannya. Bisa jadi orang jahat tersebut menyiksa binatang, memberi beban yang tidak seharusnya. Sedangkan bagi tumbuhan juga demikian. Ia akan aman dari gangguan dan bahaya yang ditimbulkan manusia jahat tersebut. Selain itu bisa jadi karena kedurhakaan dan kejahatannya, Allah menahan air hujan, sehingga tumbuhan kekeringan dan kekurangan air. Jadi kematian mendadak tidak bisa dikatakan terpuji atau tercela dengan sendirinya. Tapi yang menentukan baik atau buruknya adalah pada siapa kematian mendadak itu datang. Jika pada orang soleh yang memang telah mengisi hari-harinya dengan ibadah dan amal soleh, tentu kematian mendadak atau tidak bukan menjadi persoalan baginya. Ia telah mempersiapkan diri kapan saja untuk menghadap Rabb-Nya. Berbeda dengan mereka yang ingkar dan selalu membuat kerusakan di muka bumi. Kematian mendadak merupakan bencana dan musibah bagi mereka. Mereka tidak sempat memperbaiki diri hingga akhirnya bertemu Allah dalam keadaan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Meski banyak pintu kematian, tetapi hakikat kematian itu satu, yaitu datangnya ajal. Dan tiap individu dan bangsa punya ajal sendiri-sendiri. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, ajal. Maka apabila telah datang waktu ajal, mereka tidak dapat memundurkannya pada sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Kematian mendadak sebetulnya hanyalah istilah manusia. Dalam ilmu Allah semuanya telah digariskan dan telah ditakdirkan. Tidak ada yang mendadak. Ada yang meninggal dengan permulaan atau sebab-sebab yang jelas bagi manusia, seperti trauma fisik karena benturan, luka atau keracunan makanan, udara, atau karena kegagalan fungsi salah satu organ tubuh, dan sebab-sebab lainnya. Atau bisa jadi kematian dengan sebab yang tidak tampak bagi manusia, sehingga mereka menyebutnya mendadak. Dengan kecanggihan dan perkembangan teknologi, tetap saja kematian masih menjadi misteri terbesar umat manusia. Manusia tetap tidak pernah bisa memastikan kapan dan di mana ia meninggal. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran Surah Luqman ayat 34. Kematian merupakan sebuah gerbang yang akan dilewati setiap yang bernyawa. Ada yang melewatinya dalam keadaan baik, dan tak sedikit yang ketika maut menghampiri, dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ada yang ketika dipanggil Allah dalam keadaan mengaji, ada pula yang mati ketika sedang teler karena minuman keras oplosan. Ada yang tidur malam kemudian paginya tak bangun lagi. Ada pula yang sedang di tengah rapat jantungnya berhenti mendadak. Ada yang dipanggil Allah ketika sedang membantu orang tuanya. Ada pula yang dijemput malaikat tak lama setelah menghardik ayah dan ibunya. Ada yang sedang dalam tugas berdakwah di jalan Allah. Tapi ada juga yang ketika direnggut malaikat maut tengah melakukan maksiat. Na'udzubillah. Salah satu rukun iman adalah iman kepada takdir. Yakin bahwa segala sesuatu terjadi dengan ketentuan dan kehendak Allah. Dan bagaimana akhir hayat kita sebetulnya telah ada dalam ketetapan Allah Ta'ala. Semua telah ada dalam takdir Allah. Dan itu semua menjadi rahasia Allah yang tidak diketahui siapapun. Allah Ta'ala telah menugaskan kita untuk senantiasa beramal soleh, berikhtiar, dan berusaha memilih faktor-faktor terbaik yang akan menjadi penutup amal kita. Sehingga dalam situasi ketidakpastian, kita dituntut untuk tidak berhenti beramal soleh dan menjalani hidup dengan baik. Kita dituntut untuk selalu ingat kepada Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada. Baik di masjid ketika sholat, atau di kantor ketika rapat,
atau di rumah bersama keluarga. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian mendadak yang menjadi salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat telah menjadi fakta hari ini. Bukan hanya public figure, mungkin ada di antara teman-teman kita, saudara kita yang ketika bertemu dalam keadaan bugar, sehat walafiat, tapi tak lama berselang kita mendapat kabar kematiannya. Meski diketahui penyebab kematiannya entah karena jantung atau masalah kesehatan lain, tapi tetap saja waktunya tidak terduga. Berapa banyak orang yang sedang berolahraga dengan maksud meningkatkan kesehatan, namun justru kematian tiba-tiba mendatanginya di lapangan. Berapa banyak orang yang sedang melakukan perjalanan kemudian terjadi kecelakaan yang tidak diperkirakan hingga menghantarkan kepada kematian. Bahkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia oleh Badan Kesehatan Dunia WHO dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung koroner dan tuberkulosis TBC. Data WHO tahun 2011 menyebutkan sebanyak 67% korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22 hingga 50 tahun. Terdapat sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Bukan itu saja, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia dengan rentang usia 10 hingga 24 tahun. Melihat kenyataan ini, hendaklah masing-masing dari kita segera memperhatikan dirinya, segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kematian itu datang. Imam Bukhari telah mengingatkan masalah kematian mendadak melalui syairnya, seraya menasihatkan untuk memperbanyak amalan. Beliau berkata yang artinya, manfaatkanlah di saat longgar keutamaan ruku, karena bisa saja kematianmu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang sehat yang engkau lihat tanpa sakit, namun jiwanya yang sehat itu pergi dengan mendadak. Dan yang menakjubkan, ternyata nasihat Imam Bukhari tersebut berlaku terhadap dirinya sendiri. Menurut Imam Ibnu Hajar, kematian Imam Bukhari tergolong kematian yang mendadak. Maka selalu kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, karena pada hakikatnya setiap hari yang kita lalui akan mendekatkan kita pada kematian, entah mendadak atau tidak, entah jelas sebabnya atau tidak. Dunia semakin menjauh, akhirat semakin mendekat. Kita berharap dengan selalu meningkatkan iman dan takwa, kita akan menghadap Allah dalam kondisi kita yang terbaik. Maka kebaikan apa saja yang ingin kita kerjakan, segeralah mulai dari hari ini. Dan segala keburukan yang ingin kita tinggalkan, tinggalkanlah sejak sekarang. Kematian adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, baik mendadak ataupun tidak. Fenomena kematian mendadak mengalami peningkatan yang cukup signifikan akhir-akhir ini. Hal ini tentunya menjadi pengingat kita bahwa kematian bisa mengintai siapa saja dan kapan saja. Hal ini sekaligus membuktikan nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan lebih dari 14 abad silam. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.